Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, selamat pagi Wilujeng Enjing di Jumat Berkah ya. Sekarang hari ini tanggal 6 Februari 2026. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan selalu ya. Di keseharian Mubarak Family tentang peternakan, perikanan, dan pertanian ya. Masih di skala rumahan. Selamat menyaksikan. Dan hari ini saya akan berkegiatan memilih ikan nila betina yang sudah cukup dewasa dan sudah bertelur, mau dipijahkan ya, mau dipijahkan. Nah, ini saya memilih di sini adalah untuk di pompa ya airnya. Nih, saya airnya pakai air pompanya saya pakai pompa Solomi ya. Nih Solomi dari Solomi kaliber 1,5 inci submersible pump SPP 200 SV ya. Ini kapasitasnya 8.000 liter per jam. Nah, ini saya baru beberapa menit ya sudah saya gunakan pompanya tuh. Jadi saya sistemnya tidak membuang air ya, tidak membuang air. Sekali lagi, saya sistemnya tidak membuang air, tapi saya pindahkan airnya dari kolam satu ke kolam yang lain. Sayang banget kalau dibuang ya, makanya saya sediakan pompa berkapasitas cepat ya. Wattnya 200 watt ya. Di sini saya pakai Solomi di sini ya. Nah, ini saya kuras dulu supaya dalam hal nanti ininya ya, apa namanya, dalam hal nanti pengambilan ikannya tidak sulit ya kalau misalkan airnya sudah surut ya, seperti itu. Nah, ini saya pindahkan, nanti juga dipindahkan lagi ya dari kolam yang satu itu ke kolam ini lagi ya, begitu. Nah, kita tunggu, sambil kita nunggu kita siapkan ininya ya, apa namanya, kita siapkan perlengkapannya ya, peralatannya kita siapkan dulu. Oke teman-teman, ini si ayam ini mau ini saya akan sediakan berupa ember nanti buat isi ikannya ya. Kemudian ada gayung buat isi mengisi airnya. Kemudian di sini saya siapkan serokan ya. Nah, ini teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa mau melihat hasilnya ya. Ini sambil kita menguras airnya, ini kita isi dulu airnya. Airnya harus ada banyak ya. Saya ambilkan airnya dari kolam lagi ya.
Nah ini saya sudah siapkan airnya ya, tinggal kita ini apa namanya, teknik pengambilannya ya. Saya akan memilih ikan yang betina saja, yang besar ya. Karena di kolam pemijahan jantannya ada 5 ekor ya. Jadi setaranya akan saya pilih 1:3 ya. Jadi 1 ekor jantan, 3 betina. Nah, berarti betinanya tinggal milih ada 15 ekoran ya, 3 kali 5. 15 ekor, 10 hingga 15 lah ya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada ya yang ada aja ya. Yang ada saja. Dapat ikan mas. Nih, botnya sebesar gini ya. Kita coba timbang ini. Ikan emas ini juga betina ya guys. Ini bobotnya 600 gram guys, 660. Nah, didapat lagi. Oke, kita hentikan dulu pompanya ya. Sudah nunggu penuh.
Kalau sudah penuh, baru akan saya matikan. Oke, saya hentikan dulu sejenak ya. Jadi ini bukan panen, tapi di sini saya mau memilih ikan-ikan jadi di sini bukan panen, tapi saya lagi memilih ikan betina buat dijadikan indukan ya. Buat dijadikan indukan, nanti mau coba memijahkan. Saya sudah punya jantannya yang cukup bagus, yang besar-besar ya. Pokoknya mah yang penting mah jantannya, nanti kita olah supaya bagus gitu ya. Yuk ikuti terus ya, jangan kemana-mana ya. Nah di sini saya akan ancrum, walaupun sudah mandi ya, habis malam Jumatan. Ini embernya jangan sampai mengambang ya. Kita isi dulu lagi embernya sedikit lagi. Kemudian ini kita simpan agak tengah sedikit ya, biar pemirsa tahu. Kemudian di sini saya simpan ini ya. Kemudian ini saya simpan juga. Terus lalu saya akan naik ya. Kalau airnya enggak penuh, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sudah, mudah-mudahan dapat ikan-ikan yang besar-besar. Ini sisa kemarin dipanen ya.
Nah, teman-teman sudah tahu kan perbedaan antara jantan dan betina ya. Sekarang saya pilih dulu yang besar-besarnya dulu ya. Nah, ini yang besar ya, satu. Ya. Nah, ini guys, ada yang udah ada telurnya nih. Mana ya tadi ya? Ini ada yang kecil-kecil tapi sudah bertelur guys. Nih. Ya. Ini ada yang kecil tapi sudah bertelur dia. Nih telurnya. Nah, dia betina ya. Dia betina ini. Ini kecil-kecil sudah bertelur guys. Nah. Saya pengen cari warna yang albino ya. Warna yang albino. Ini ada yang warna albino tapi agak hitam-hitamnya, ada hitam-hitamnya guys. Kita cari lagi ya. Dari ikannya harus penuh dengan kesabaran ya.
Ya. Nah, ini guys, ada yang bertelur lagi nih. Kita cek.
Apa? Sumiati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iis, apa kabar? Mohon maaf ya, saya tidak menyapa-nyapa ya karena lagi sibuk memilih dan memilah antara jantan dan betina ya. Mau saya coba pijahkan. Apa yang? Nih salim dulu. Oke ya. Selamat pokoknya menyaksikan saja ya antara jantan dan betinanya. Ini saya sudah ada pemilihan ya. Ada yang Nah, teman-teman pasti tahu ya antara jantan dan betina ya. Kalau jantan ini seperti ini ya. Ups. Dia berbentuk alat kelamin. Dia berbentuk alat kelamin. Ya, tuh. Alat kelaminnya runcing ya, beda dengan apa namanya, kalau yang betina alat kelaminnya opal ya. Yang jantan saya masukin lagi ya. Yang jantan saya masukin lagi nih. Contoh yang besar-besar ini. Nah, kita cek ini. Oops, masuk gas ke area luar. Aduh, kasihan banget. Ini juga sama ya, jantan tuh. Dia ada runcing-runcingnya ya. Nah, ini juga sama. Ya. Tuh, ini ada runcing-runcingnya juga. Ini juga sama jantannya. Gak apa-apa, nanti biar beranak di sini aja. Ini juga sama. Tuh. Ya. Jadi kalau yang jantan ini memang cepat besar ya. Yang penting nanti si jantannya aja yang besar ya. Didapat lagi yang tadi ya.
Ini ada ikan mas juga guys. Maka ini ikan masnya jantan atau betina ya. Ini betina guys. Cat. Ada yang besar lagi. Saya tumpahin lagi semuanya, sudah nggak ada lagi yang besar.
Tinggal sekarang saya nambahin dulu ya. Oke, mungkin ini sudah berapa menit ya? 41 menit. Saya pindahin lagi sekarang airnya ya ke sini lagi ya. Airnya saya pindahin dulu. Ini saya masukin lagi si ikannya ke tempat pemijahan ya. Saya coba masukin ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Sambil hitung ada berapa ekor. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 14, ada 15 ekor guys. Ekor, misalnya nanti kalau misalnya satu ekor aja menghasilkan 500, bisa 500 kali 15, sekitar 7.500 ekor ya nanti. Ditunggu dulu sampai
Ya, pancurannya pakai Solumi SPP 200 ya, 1,5 inci, bagus banget ya. Tuh kocorannya ya. Teman-teman silakan, kalau bagi yang mau berpesan sudah saya sematkan ya. Pompanya ini kapasitasnya 8.000 liter per jam ya. Kapasitasnya 8.000 per jam. Ini kita cek berapa menit habisnya ya. Volumenya sekarang ada diameter 1,5 ya, diameter 1,5 dikali 3,14, berarti ini volume airnya sekitar 2 meter kubikan ya, 2 meter kubik. Kalau kita 8.000 per jam berarti sekitar 15 menitan ya. Nah, sambil menunggu itu ya, saya mau mencoba memberikan suatu wadah ya di dalam kolam ini untuk wadah telurnya ya. Wadah telurnya ya, saya mau pakai mudah-mudahan ikannya mau bertelur begitu ya. Nah, ini saya ada pot bunga ya, mau saya isi dengan ini ya, dengan pasir. Nanti saya ambilkan pasirnya. Pasir dan batu ya, pasir dan batu. Nah, ini saya bikin, mudah-mudahan cukup satu aja ya. Namanya juga usaha ya, kalau usaha ya nanti nanti hasil burayaknya akan saya tambahkan ini ya, air kelapa. Air kelapa disimpan di dalam, nanti bisa di dalam akuarium, bisa juga ya. Kita masukkan ke dalam akuarium pakai air kelapa, kurang lebih nanti sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu. Nanti supaya si ikan-ikannya berubah kelaminnya dari betina menjadi jantan gitu ya. Eksperimen, ada yang sudah membuktikan. Ya ini kita harap juga berhasil di diri saya ya. Mudah-mudahan berhasil juga ya, seperti itu. Kalau yang nggak berhasil ya kita kan sudah berusaha ya, namanya sudah berusaha ya. Nanti qadarullahnya gimana ya, yang penting kan kita wajibnya adalah usahanya ya. Kerikil sama pasir. Nah, kita masukin dulu kerikilnya. Nah, kerikil dulu, kemudian pasir ya. Pasir di atas, kerikilnya di bawah. Saya isi dulu kerikil sama
pasir ya. Teman-teman silakan lihat ini aja dulu ya, lihat pemandangan ini aja dulu ya. Nah ini ya teman-teman, kerikil sama pasirnya ya sudah saya gabung. Nah kita simpan di tempat, teman-teman ya. Lagi mengisi air ya, lagi mengisi air. Nanti kan ada berporos ya, karena dia berupa kerikil dan pasir ya, itu berporos. Nah, yang ini kan datar, agak miring ya, bukan datar, ini agak miring. Saya simpan di yang tengah, jadi miringnya ini ke arah sana ya. Dia paling bawah elevasinya, paling bawah. Nah saya taruh di tengah-tengah antara elevasi bawah dan atas ya. Oke, nah satu lagi. Kalau untuk lele ya, sekarang untuk lele saya juga coba mau memindahkan lagi, mau mencari pipa-pipa ya. Ditunggu dulu ya, kalau ini lele ya, ini lele. Kita coba cari, kalau lele senangnya kan dia bentuknya bentuknya dia bulat ya, bulat panjang. Nah bentuknya dia bulat ya, bulat panjang. Nah ini guys, saya punya tabung bekas bikin chamber chamber air kolam di dalam rumah ya. Nah ini kita kita bikin salah satu lubangnya ya, kita buka tutupnya satu.
saya bikin tempat bertelurnya ikan lele ya. Kita coba masukin juga ya. Saya taruh di pinggir juga ya. Saya simpan di pinggir juga, karena kalau ikan-ikan itu senangnya dia istilahnya kalau bahasa Sundanya malibir ya. Diamnya di pinggir nanti siapa tahu dia oh ya, arahnya nanti kalau ikan itu senangnya kayak tawaf ya, kayak tawaf. Dia arahnya mengelilingi itu semacam sentranya itu di tengah ya. Dia mengelilinginya berarah jarum jam ya. Berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi dia mengelilingi, bahunya ada di kiri ya. Bahunya ada di kiri. Apa namanya? Yang tengah-tengahnya ada di kiri, semacam tawaf gitu ya. Sebenarnya seperti itu ya. Kalau teman-teman coba perhatikan ya. Nah, ini lubangnya kita ganti arahnya ya. Arahnya biar nanti dia tahu kalau dia keliling, kalau dia tawaf, oh ternyata di sini ada lubang. Nah, dia mulai nanti mengenal, oh ini ada lubang, aman atau enggak. Dia akan hinggap di situ ya. Jadi nanti arahnya seperti ini ya. Lubangnya ada di sini ya. Inletnya ada di sini ya. Inletnya dari sini. Nanti si ikan lele masuk lewat sini ya, begitu ya. Lewat sini. Jadi dia kelilingnya kan sini, set gitu ya. Nanti pas ini lewat, mungkin belum tahu, dia akan ke pinggir dulu. Kalau udah tahu nanti dia akan ini ya, masuk. Ya, kita masukin lewat sini ya. Kalau teman-teman punya pemberat supaya tidak geser tabungnya ya, boleh pakai batu, pakai apa gitu ya, ditaliin, diikat gitu boleh. Tapi di sini saya coba nggak pakai apa-apa ya, karena sudah dibebani sama air juga ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak bergerak ya. Kalau bergerak sedikit-sedikit wajar loh, seperti itu ya. Oke, mungkin live saya hanya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini juga sudah 1 jam lebih ya, sudah 1 jam lebih, karena saya mau prepare berangkat ke kerja ya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan tadi, yakni memilih ikan jantan dan betina, terutama saya memilih betinanya untuk dijadikan indukan ikan, walaupun hanya sebesar-besar gini ya nilai betinanya, tapi jantannya udah sebesar-besar gini, lebih dari telapak jari saya ya jantannya. Mudah-mudahan dari hasil perkawinan itu ikannya selalu sehat, kemudian nanti berkembang biak dengan baik, cepat besar ya, intinya seperti itu. Dan saya nanti akan ada eksperimen memilih mendederkan ikannya di tempat khusus, misalnya pakai ember, pakai apa gitu ya, pakai tabung aqua misalnya ya, misalkan tabung aqua kita pakai kalau nggak pakai tabung, nanti saya pakai tabung aqua, bukan tabung aqua, tabung air ya, tabung air. Nah ini sudah mulai habis tuh airnya ya, berarti bener ya, sekitar kurang lebih 1/4 jam ya, dalam waktu 2 meter kubik ini.
Nah, ini cepet waktu tuh, ini sudah terkuras airnya ya, pakai solumi itu ya, tuh udah keruh ya, udah keruh, itu menandakan lumpurnya terbawa ya, seperti itu ya. Jadi solumi ini bisa air kotor dan bisa juga air bersih ya. Air kotor aja bisa, apalagi air bersih ya, seperti itu ya. Bisa untuk pancuran bisa ya. Silahkan teman-teman, kalau mau beli sudah ada saya sematkan ya. Harganya yang di atas, di bawah 1 juta ada, yang di atas 1 juta. Kalau yang berkapasitas besar silahkan beli yang lain ya, seperti itu. Dari Solumi juga tapi ini ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk itu saya pamit undur diri untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila kesalahan dan kehilapan dari saya sendiri, dan semoga kita dapat berjumpa kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.